Halo semuanya, kelas 12 tingkat SMA, dimanapun kamu belajar hari ini. Rasanya sangat senang bertemu dengan kamu kembali dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Oh ya, apa kabar kamu? Tentu kondisi sehat bukan? Demikian juga dengan ibu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan masuk ke pembahasan soal-soal prediksi SBMPTN tahun 2022 dalam materi pelajaran bahasa Indonesia tentunya. Oke, tetap tonton video ini, simak penjelasan dari ibu. Baiklah, kita mulai saja membahas tuntas soal prediksi mata pelajaran bahasa Indonesia di SBMPTN 2022. Nah, kita mulai dari materi yang sering dikeluarkan dalam soal-soal pada SBMPTN yang sudah berlangsung sebelumnya. Salah satunya adalah mengenai istilah. Nah, istilah ini ada pada pembelajaran karya ilmiah, pada pembelajaran teks eksplanasi, teks eksposisi, teks narasi, teks deskripsi, ceramah, di anekdot, kemudian di laporan hasil observasi, atau yang lainnya yang sudah kita pelajari pada waktu kita kelas 10 sampai kepada kita kelas 12. Nah, istilah ini adalah salah satu soal yang sering dikeluarkan dalam soal-soal. Mari kita perhatikan. Mari kita mulai membahas soal nomor 1. Ibu akan membacakannya untuk kamu. Salah satu bumbu wajib di dapur orang Indonesia adalah bawang putih. Ternyata bawang putih bukan sekadar rempah biasa. Para ilmuwan menemukan kandungan senyawa sulfur aktif di dalamnya yang ampuh melawan bakteri pada pasien dengan infeksi kronis. Penelitian yang dilakukan Universitas Copenhagen ini mengungkapkan senyawa bawang putih mampu menghancurkan komponen penting dalam bakteri. Dengan demikian, sangat mungkin menggunakan bawang putih sebagai obat bagi pasien dengan kondisi buruk. Misalnya seperti yang terjadi pada penderita fibrosis kistik. Fibrosis kistik adalah penyakit genetika yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket sehingga menyumbat berbagai saluran. Hal ini terutama terjadi pada saluran pernapasan dan pencernaan. Obat yang berasal dari bawang putih kini sedang dikembangkan dan diujikan kepada pasien. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan. Sebelumnya, peneliti lain sudah meneliti efek bawang putih terhadap bakteri dan hasilnya diketahui bahwa ekstrak bawang putih mampu menghambat bakteri. Para peneliti menemukan bahwa senyawa sulfur bernama ajoena yang ditemukan pada bawang putih merupakan senyawa yang memiliki peran dalam menghambat bakteri. Sementara itu, studi terbaru yang sudah diterbitkan dalam jurnal ilmiah Scientific Report mencoba melihat lebih dekat serta mendokumentasikan kemampuan ajoene untuk menghambat molekul RNA pada dua jenis bakteri yaitu Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Ini adalah dua kelompok bakteri yang berbeda dan biasanya ditangani dengan metode yang berbeda pula. Namun, senyawa bawang putih ternyata mampu melawan keduanya sekaligus, dan ini merupakan bukti bawang putih bisa digunakan sebagai obat yang efektif jika digunakan bersamaan dengan antibiotik. Penelitian sebelumnya sudah menunjukkan bahwa bawang putih memiliki resistansi alami yang paling kuat terhadap bakteri. Selain menghambat molekul RNA bakteri, senyawa bawang putih aktif juga dapat merusak unsur pelindung berlendir yang menyelubungi bakteri yang disebut biofilm. Jika biofilm dihancurkan atau dilemahkan, antibiotik dan sistem kekebalan tubuh otomatis dapat menyerang bakteri secara langsung untuk menghilangkan infeksi. Nah, pertanyaannya adalah istilah yang bermakna sama digunakan pada kalimat-kalimat berikut kecuali A. Nomor 3 dan 14, B. Nomor 10 dan nomor 11, C. Nomor 4 dan nomor 16,
D nomor 5 dan nomor 8, E nomor 15 dan 17. Tadi pada soal itu diberikan penomoran pada kalimat-kalimatnya ya. Ya baik, kita bahas ya. Cara cepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita harus mampu memahami apa yang dimaksud dengan istilah yang bermakna sama. Tentu istilah yang bermakna sama adalah ada dua kata atau lebih ya, boleh lebih ya, yang nanti memiliki pengertian yang sama yang diletakkan pada setiap kalimat-kalimat. Jadi sehingga nanti kita harus meneliti kalimat mana dengan kalimat mana ya di dalam opsi jawaban yang harus kita bahas bersamaan. Tentu tadi yang diminta pada soal itu adalah istilah yang bermakna sama kecuali, berarti istilah yang tidak bermakna sama. Ya, sekali lagi, istilah yang bermakna sama kecuali, berarti itu artinya kita harus mencari istilah yang bermakna tidak sama. Untuk mendapatkan jawaban yang paling benar, tentu caranya adalah kita harus menganalisis kalimat-kalimat yang terdapat pada opsi. Kita mulai saja. Bagian A, kalimat nomor 3. Para ilmuwan menemukan kandungan senyawa sulfur aktif di dalamnya yang ampuh melawan bakteri pada pasien dengan infeksi kronis. Kalimat 14. Namun, senyawa bawang putih ternyata mampu melawan keduanya sekaligus, dan ini merupakan bukti bawang putih bisa digunakan sebagai obat yang efektif jika digunakan bersamaan dengan antibiotik. Nah, coba kamu perhatikan, ada dua kata di sana yang ibu buat berwarna merah. Pada kalimat nomor 3 ampuh dan kalimat nomor 14 adalah efektif. Ampuh dan efektif adalah dua istilah yang artinya sama atau yang bermakna sama. Jadi A bukanlah jawabannya. Kita lanjutkan bagian C ya. Bagian C. Kalimat nomor 4 dan kalimat nomor 16 lah yang harus kita analisis. Kalimat nomor 4. Penelitian yang dilakukan Universitas Copenhagen ini mengungkapkan senyawa bawang putih mampu menghancurkan komponen penting dalam bakteri. Kalimat 16, selain menghambat molekul RNA bakteri, senyawa bawang putih aktif juga dapat merusak unsur pelindung berlendir yang menyelubungi bakteri yang disebut biofilm. Nah, kamu perhatikan kata-kata yang sudah ibu buat berwarna merah. Pada kalimat nomor 4 adalah komponen, pada kalimat nomor 16 adalah unsur. Komponen dan unsur adalah dua istilah yang bermakna sama. Jadi C bukanlah jawabannya. Selanjutnya opsi D atau bagian D. Yang mau dianalisis kalimat nomor 5 dan 8. Kalimat nomor 5. Dengan demikian sangat mungkin menggunakan bawang putih sebagai obat bagi penderita dengan kondisi buruk, misalnya seperti yang terjadi pada penderita fibrosis kistik. Nomor 8. Obat yang berasal dari bawang putih kini sedang dikembangkan dan diujikan kepada pasien. Nah, kamu juga boleh memperhatikan kata-kata yang ibu buat berwarna merah. Pada nomor 5 adalah penderita, pada nomor 8 adalah pasien. Penderita dan pasien adalah dua istilah yang bermakna sama, dan D bukanlah jawabannya. Kemudian kita lanjut dengan opsi E atau bagian E. Yang dianalisis adalah kalimat nomor 15 dan 17. Kalimat 15. Penelitian sebelumnya sudah menunjukkan bahwa bawang putih memiliki resistansi alami yang paling kuat terhadap bakteri. Kalimat 17. Jika biofilm dihancurkan atau dilemahkan, antibiotik dan sistem kekebalan tubuh otomatis dapat menyerang bakteri secara langsung untuk menghilangkan infeksi. Kamu perhatikan kata-kata yang ibu buat berwarna merah. Kalimat nomor 15 resistansi, kalimat 17 adalah kekebalan. Resistansi dan kekebalan adalah dua istilah yang bermakna sama. Jadi E bukanlah jawabannya. Nah, kalau tadi A, C, D, dan E bukan jawaban, apakah memang B lah sesungguhnya jawaban yang diinginkan oleh soal ini? Mari kita perhatikan. Bagian B, kalimat nomor 10 dan 11 lah yang harus kita analisis.
Kalimat nomor 10. Sebelumnya, peneliti lain sudah meneliti efek bawang putih terhadap bakteri dan hasilnya diketahui bahwa ekstrak bawang putih mampu menghambat bakteri. 11. Para peneliti menemukan bahwa senyawa sulfur bernama ajoene yang ditemukan pada bawang putih merupakan senyawa yang memiliki peran dalam menghambat bakteri. Nah, kalau diperhatikan semua kata-kata yang terdapat di kalimat nomor 10 dan nomor 11 ini, tak satu pun istilah yang memiliki arti yang sama. Ya, sekali lagi tidak ada istilah yang terdapat di dalam kalimat nomor 10 sama dengan istilah yang terdapat di dalam kalimat nomor 11. Nah, kalau kita melihat, justru yang terjadi adalah pengulangan istilah. Contoh, di kalimat nomor 10 ada kata peneliti. Di kalimat nomor 11 ada juga kata peneliti. Kemudian di kalimat nomor 10 ada bakteri, kata bakteri. Kemudian di kalimat nomor 11 juga ada dituliskan kata bakteri. Nah, tentu saja bukan itu yang dianggap sama ya. Hati-hati ya. Bukan itu yang dianggap sama. Itu kan satu istilah. Kalau yang diinginkan adalah ada istilah yang bermakna sama, berarti ada dua istilah terlebih yang bermakna sama. Nah, setelah kita analisis, ternyata kalimat nomor 10 dan kalimat nomor 11 itu tidak satu pun kata-katanya yang bermakna sama. Berarti otomatis B lah yang menjadi jawaban, karena kalimat nomor 10 dan kalimat nomor 11 tidak ada kata-kata yang sama artinya. Maka sesuai dengan pertanyaannya tadi, istilah yang bermakna sama digunakan pada kalimat-kalimat berikut, kecuali, berarti pengecualiannya hanya ada pada B, karena kita tidak menemukan kalimat atau kata-kata yang bermakna sama di kalimat nomor 10 dan kalimat nomor 11. Kita lanjutkan pembahasan pada soal nomor 2. Kali ini Ibu memilih kata-kata yang penulisannya harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Karena kata-kata yang sesuai penulisan dengan PUEB ini juga sering dikeluarkan dalam soal-soal SBMPTN. Mari kita baca. Pertanyaan pada soal ini adalah, manakah kata yang harus diperbaiki pada teks di atas? Ya, kata yang harus diperbaiki pada teks yang Ibu bacakan barusan atau yang ada di dalam layar video kamu, yaitu soal nomor 2. Kata yang harus diperbaiki pada teks di atas adalah A. Masyhur, laiknya. B. Menahbiskan, mara bahaya. C. Pasca kemerdekaan, mara bahaya. D. Pasca kemerdekaan, masyhur. E. Laiknya, menahbiskan. Maka jawabnya adalah kata yang harus diperbaiki penulisannya dalam teks tersebut adalah mara bahaya dengan penulisan rapat, yaitu mara dan bahaya disatukan penulisannya, dan pasca kemerdekaan yang dituliskan secara terpisah. Sesuai kamus, kata mara bahaya seharusnya ditulis terpisah, yaitu mara kemudian bahaya. Selain itu, pasca kemerdekaan seharusnya ditulis tanpa tanda hubung, yakni pasca kemerdekaan. Jadi itu bersatu, pasca kemerdekaan itu dituliskan menyatu. Nah, kita lihat opsi yang lainnya ya. Kata laiknya memiliki kata dasar laik. Kata tersebut sudah benar penulisannya sesuai dengan kamus. Kemudian kata masyhur sudah ditulis sesuai dengan kamus Bahasa Indonesia. Kemudian kata menahbiskan memiliki kata dasar tahbis yang diberi imbuhan menasalisasi menjadi lesap ya. Jadi menahbiskan artinya kalau lesap itu huruf T itu di situ menjadi lesap. Jadi akan disebutkan menahbiskan. Kalau sudah sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti sudah sesuai penulisannya dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Maka kata yang harus diperbaiki adalah opsi C. Selanjutnya kita membahas soal nomor 3. Ibu membacakannya untuk kamu. Budaya generasi muda pada setiap zaman berbeda. Pada era 90-an,
Banyak generasi muda yang menghabiskan waktunya dengan nongkrong sambil memperbincangkan musik, bertukar kaset, serta membuat rekaman tanggal lagu sesuai selera. Hiburan utama yang ditawarkan di kafe-kafe juga tidak lepas dari kehadiran musik. Zaman sekarang, walaupun tidak bisa lepas dari musik, gaya hidup generasi milenial berbeda. Kafe-kafe di Jakarta hadir bagai studio foto yang didominasi oleh perbincangan tentang cara memunculkan foto atraktif di media sosial. Salah satu hal yang mengubah gaya hidup tersebut adalah internet. Internet mengubah kebiasaan. Layar ponsel semakin akrab dengan generasi yang asik dengan teknologi. Pengalaman visual semakin matang. Penampilan luar pun menjadi hal pokok. Nah, pertanyaannya adalah, kata tersebut pada kalimat nomor 6 merujuk pada A. Membuat rekaman tanggal lagu, B. Dominasi musik, C. Generasi muda, D. Generasi musik, E. Foto atraktif di media sosial. Nah, Ibu memilih soal ini adalah karena kata acuan sering sekali juga dikeluarkan dalam soal-soal SBMPTN. Bagaimanakah kita melihat kata acuan ini? Nah, dengarkan penjelasan dari Ibu. Kata acuan adalah bagian dari kohesi yang digunakan untuk memadukan hubungan di antara kalimat di dalam paragraf. Kata acuan dapat mengacu ke kalimat sebelumnya atau setelahnya, tetapi umumnya lebih banyak mengacu ke informasi kalimat yang berdekatan dan muncul sebelumnya. Nah, hal apakah yang berubah akibat internet? Kata tersebut pada kalimat nomor 6 merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu kalimat nomor 3, terkait dengan keutamaan musik sebagai hiburan yang ditawarkan di kafe. Gaya hidup yang didominasi musik ini kemudian berubah karena internet. Kafe tidak hanya menawarkan musik, tetapi juga hadir bagai studio foto yang didominasi oleh perbincangan tentang cara memunculkan foto atraktif di media sosial. Itu terdapat pada kalimat nomor 5. Lalu jawabannya kamu sudah tahu kan? Baiklah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai soal-soal prediksi SBMPTN pada tahun 2022 yang akan datang. Nah, Ibu memilihkan soal-soal tersebut sesuai dengan tingkat kuantitas seringnya soal-soal tersebut dikeluarkan dalam soal SBMPTN. Dan penjelasan Ibu tadi kamu pahami atau boleh kamu ulang-ulang kembali menyimaknya agar kamu lebih paham. Dan Ibu berharap ini menolong kamu dan membantu kamu untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang serupa yang mungkin saja kamu selesaikan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada contoh-contoh soal yang berbeda.